Nah, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tema yang berbeda, yaitu tema 4, subtema 4, bertema tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berbeda dengan subtema sebelumnya, kali ini kita akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara itu apa saja, ya. Mulai dari lingkungan kita yang paling dekat hingga lingkungan umum yaitu Indonesia. Langsung saja kita ke materi. Untuk pertama-tama sebelumnya Ustadz akan menjelaskan tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan untuk orang lain. Kalimat saran ini biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Sebaiknya atau seharusnya berada di awal kalimat saran yang nantinya akan ditunjukkan kepada orang lain terkait dengan suatu peristiwa. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat saran ya dari suatu gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Kita sebut dia Doni ya. Dari gambar tersebut dapat kita buat suatu kalimat saran, yaitu contohnya, sebaiknya kamu jangan membuang sampah di selokan, Doni. Itu merupakan himbauan untuk Doni supaya tidak membuang sampah di selokan. Dari contoh tersebut dapat kita amati kalimat saran tersebut menggunakan kata sebaiknya di awal kalimat ya. Kita lanjut ke contoh kedua. Kita sebut duduk yang paling depan itu Iwan. Iwan, seharusnya kamu tidak tidur di kelas ketika pelajaran. Nah, itu merupakan suatu kalimat himbauan atau saran untuk Iwan supaya tidak tidur di kelas ketika jam pelajaran. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan dari suatu peristiwa. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang kita tanyai. Ya, ciri-ciri kalimat tanya adalah yang pertama, yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, diawali dengan kata tanya yakni apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Dari semua ciri-ciri yang tertulis di atas, itu wajib dipenuhi ya teman-teman. Semua ciri-ciri dari kalimat tanya harus ada, tidak ada satupun yang dihilangkan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat pertanyaan dari suatu cerita atau gambar. Dari suatu cerita, ada suatu fakta yang menyebutkan bahwa sebaiknya tidak boleh menebang pohon sembarangan karena bisa menyebabkan tanah longsor. Nah, dari contoh cerita tersebut, kita dapat membuat beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, menggunakan kata mengapa. Mengapa tidak boleh menebang pohon sembarangan? Contoh yang kedua, menggunakan apa? Apa penyebab tanah longsor? Nah, di contoh yang kedua, kita akan membuat pertanyaan dari suatu gambar. Dilihat di situ gambar beberapa anak sedang bermain sepak bola. Kalimat pertanyaan yang sesuai, yaitu diantaranya yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Yang kedua, di mana? Di mana mereka bermain sepak bola? Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita amati bahwa contoh kalimat yang sudah disebutkan tadi mengandung 3 ciri-ciri yang kita sebutkan di awal, mulai dari tanda tanya di akhir kalimat, kemudian diawali dengan kata tanya apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Semua itu merupakan ciri-ciri dari kalimat tanya. Jadi, untuk kalian yang membuat kalimat tanya harus mengandung ciri-ciri tersebut ya teman-teman.
Dan selalu ingat, selalu ucapkan kalimat tanya dengan sopan dan santun kepada orang lain. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Mengenai kewajiban dan hak sudah dijelaskan di awal subtema 4, yakni subtema 1, subtema 2, subtema 3 sudah membahas tentang kewajiban dan hak. Berbeda-beda ya. Sekarang kita membahas tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sesuai dengan catatan kalian sebelumnya, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak sekali lagi ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setiap orang sejak lahir. Jadi setiap dari kita sudah pasti memiliki hak ya teman-teman. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus melaksanakan kewajiban kita ya. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia adalah, yaitu yang pertama, wajib ikut serta dalam membela negara Indonesia. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan lingkungan negara kita. Kemudian yang ketiga, wajib menjaga dan tidak merusak fasilitas umum. Jadi kita harus baik-baik menggunakan fasilitas yang sudah disediakan negara. Kemudian yang keempat, wajib menghargai hak sesama warga negara Indonesia. Jadi jika kita berbeda suku dan agama, kita tidak boleh menghina satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak, yang nantinya pajak itu untuk membangun berbagai fasilitas yang bisa kita nikmati selama kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, sedangkan hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah mendapat perlindungan hukum dari negara. Kemudian yang kedua, bebas memilih dan menjalankan agama yang dipercayai. Kemudian yang ketiga, bebas berpendapat dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun ketika berpendapat. Yang keempat, mendapatkan fasilitas umum yang layak dan baik, layak untuk kita gunakan untuk berkomunikasi dan menjalankan aktivitas kita setiap hari selama hidup bernegara. Nah, itu semua merupakan hak yang dapat kita peroleh ya teman-teman. Itu semua sudah tertulis di undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi kita dapat meminta hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara harus kita lakukan secara seimbang antara hak dan kewajiban, karena sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keadilan hidup di masyarakat. Karena apabila kita selalu meminta hak kita dan tidak menjalankan kewajiban kita, maka kita sudah menyalahi aturan negara, yaitu terlalu menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Begitu juga sebaliknya. Apa akibatnya bila hak dan kewajiban tidak seimbang? Di lingkungan kita akan timbul kekacauan dan masyarakat menjadi tidak rukun karena saling menyalahkan satu sama lain. Yang satu selalu menuntut haknya tanpa menjalankan kewajiban, sedangkan pihak lain juga sebaliknya. Maka akan ada beberapa golongan masyarakat yang akan merasa dirugikan. Jadi hal tersebut membuat tidak rukun di lingkungan kita. Jadi kita harus menjalankan secara seimbang ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang makanan sehat dan tidak sehat. Pertama-tama kita akan membahas tentang makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah makanan yang bila dimakan terlalu banyak atau dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan penyakit pada diri kita. Ciri-cirinya yaitu mengandung banyak gula, banyak mengandung MSG, mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bersoda. Contoh makanan tidak sehat yaitu permen, coklat,
mie instan, makanan ringan, gorengan, minuman bersoda. Nah, itu semua kita tidak boleh mengkonsumsinya terlalu sering dan terlalu banyak ya teman-teman, karena akan menimbulkan penyakit pada diri kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang dapat menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Ciri-cirinya yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak yang seimbang. Banyak mengandung serat, tidak mengandung bahan pengawet, terdapat kandungan air dan mineral, dan tidak terlalu berlebihan. Itu semua dapat kita konsumsi dengan baik. Bila kita mengkonsumsinya dengan rutin, maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit dan akan selalu sehat, insya Allah. Nah, selanjutnya manfaat apa saja sih ketika kita memakan makanan yang sehat? Yang pertama, sudah pasti terhindar dari berbagai macam penyakit, karena tubuh kita selalu dipenuhi dengan protein, karbohidrat, lemak, dan kalsium yang cukup. Kemudian, meningkatkan daya ingat pada diri kita. Dan yang terakhir, yaitu manfaatnya lebih kuat dalam beraktivitas setiap hari. Kita tidak mudah lelah dan tidak mudah mengalami sakit pada diri tubuh kita. Nah, itu ya teman-teman materi pada tema 4 subtema 4 hari ini. Selalu Ustadz ingatkan, tetap semangat belajar dari rumah. Jangan sampai terbebani dengan tugas dan sebagainya. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan di rumah. Yang ketiga, tingkatkan kualitas ibadah kalian ya, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz akhiri ya materi hari ini. Bila ada salah katanya, Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk contoh selanjutnya kita akan belajar dengan 155 dibagi 5. Oke, seperti cara sebelumnya, kita akan menggunakan teknik porogafik. Oke, jadi pertama-tama kita gambarkan seperti ini, simbol porogafik. Kemudian kita akan menuliskan angka yang dibagi, yang ada di depan ini, kita tulis di dalam 155. Dan angka pembagi atau angka yang ada di belakang kita tulis di luar 5. Nah, kemudian kita akan mulai menghitung. Pertama-tama kalian bisa perhatikan 1 atau 2 angka yang ada di depan. Kita memperhatikan angka 15. Nah, dari angka 15 ini kita akan mencari perkalian 5 yang mendekati angka 15 ataupun yang sama dengan angka 15. Kita tulis perkalian di sini. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, dari sekian perkalian kita akan mencari angka yang mendekati 15 ataupun sama dengan 15. Maka yang kita ambil adalah berikut. Nah, dari 5 dikali 3 hasilnya 15, yaitu sama dengan angka di sini. Maka dari perkalian 5 ini 3 kita taruh di atas, dan hasilnya yaitu 15 kita taruh di bawah, kita kurangi. Nah, angka yang kosong, angka yang di atas otomatis akan turun. Kemudian kita kurangi angka yang di depan. 5 dikurangi 5 kosong. 1 dikurangi 1 juga kosong. Maka di sini kita akan menemui hanya angka 5. Nah,
Sama dengan cara yang di atasnya, kita akan mencari hasil perkalian 5 yang mendekati dengan hasil di bawah ini, yaitu 5. Yaitu 5 dikali 1. Maka kita temukan hasilnya 5, yaitu sama dengan angka di bawah ini. Oke. Perkalian 5 yang dikali 1, satunya kita tulis di atas. Kemudian hasilnya kita tulis di bawah, lurus dengan angka yang kita cari. Kemudian kita kurangi lagi hingga hasilnya 0. Nah, setelah bertemu dengan hasil 0, maka kita sudah pasti mendapatkan jawabannya yang ada di atas, yaitu 31. Maka kita mendapat kesimpulan bahwa 155 dibagi 5 hasilnya 31. Silakan mencoba.